Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang latihan soal untuk ujian akhir sekolah. Oke, jadi untuk semester kali ini, untuk ujian akhir sekolah nanti, materi kita ada dua. Yang pertama tentang limit, dan yang kedua tentang turunan. Nah, di limit ini ada apa aja sih? Pertama yang kita akan bahas adalah tentang limit sederhana. Yang kedua tentang limit ketika hasilnya itu 0/0, sehingga kita harus memfaktorkan limit tersebut. Dan yang terakhir ada limit tak hingga. Nah, untuk yang turunan, pertama ada turunan sederhana dari sebuah fungsi, kemudian ada turunan yang agak sedikit rumit, jadi ada akarnya, ada perperannya, dan ada aplikasi dari turunan, mencari nilai maksimum dan minimum. Oke, kita langsung masuk latihan soal yang pertama. Kita masuk ke bagian limit sederhana. Misalnya ada soal seperti ini. Carilah nilai limit x menuju 3 dari x kuadrat min x. Gimana cara ngerjainnya? Mari kita langsung. Jadi ada limit x mendekati 3 dari x kuadrat min x. Cara mengerjakan limit adalah sama seperti kita mengerjakan nilai fungsi dari suatu fungsi. Gimana caranya? Tinggal kita masukkan saja angka 3 ini mengganti x yang ada di limitnya. Jadi gimana? Jadi kita ganti x-nya jadi 3, maka jadi 3 kuadrat dikurangi 3-nya ganti x. X-nya ganti 3. 3 kuadrat min 3. 3 kuadrat itu berapa? 9 kan? 9 dikurangi 3 jadinya 6. Maka nilai limit x mendekati 3 dari x kuadrat min x adalah 6. Oke, untuk soal selanjutnya ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Gimana cara ngerjainnya? Langsung aja kita kerjain. Ada limit x mendekati 2 dari x kuadrat plus x min 6 per x min 2. Gini. Caranya gimana? Caranya sama kayak soal yang sebelumnya. Jadi angka 2 ini kita masukkan menggantikan x. Jadinya x kuadrat jadi 2 kuadrat, x jadi 2 dikurangi 6 per 2 dikurangi 2. Oke. Ini berapa? 2 kuadrat 4. 4 ditambah 2, 6. 6 dikurangi 6, 0. Yang ini 2 dikurangi 2, 0. Jadi jawabannya bukan. Kalau kita menemukan bahwa nilainya itu 0/0, maka fungsi ini, limit fungsi ini harus difaktorkan terlebih dahulu. Masih ingat kan cara memfaktorkan? Kita faktorkan dulu. Yang atas difaktorkan menjadi x min 2 x plus 3. Yang bawah x min 2. Kalau udah difaktorkan, lihat apakah ada yang sama komponennya. Ada kan? Ini x min 2 dan x min 2 sama, kita bisa coret. Jadi sisanya tinggal x plus 3. Kalau udah gini, tinggal kita masukin deh
angka 2 ini menggantikan nilai X. Jadinya 2 ditambah 3. Jadi jawabannya 5. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus X min 6 per X min 2 adalah 5. Selanjutnya kita akan mempelajari membahas soal tentang limit ketika X-nya itu menuju ke tahingga. Gimana caranya? Ini ada triknya. Nah, akan saya sampaikan. Contoh soal, ada limit X mendekati tahingga dari 3X kuadrat min 2X plus 6 per 2X kuadrat min X plus 8. Oke, kita tulis saja dulu. Limit X mendekati tahingga dari 3X kuadrat min 2X plus 6 per 2X kuadrat min X plus 8. Gimana cara mengerjakan limit menuju tahingga seperti ini? Ada triknya, yaitu kalian tentukan yang mana yang X-nya itu yang pangkatnya paling besar. Nah, di sini X yang pangkatnya paling besar adalah X kuadrat. Di atas ada, di bawah ada. Nah, setelah kita tahu pangkat yang paling besarnya adalah X kuadrat, kita tinggal lihat angka yang ada di depannya atau koefisiennya 3 dan 2 ya. Maka jawabannya hanya tinggal 3 per 2 saja. Jadi lihat X pangkat yang paling tingginya, yaitu X kuadrat, terus lihat angka yang di depannya 3 dan 2, 3 per 2. Jadi jawabannya 3 per 2. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu tentang turunan. Saya tidak akan membahas tentang definisi turunan saat ini. Kita langsung saja bagaimana cara mengerjakan soal turunan dari sebuah fungsi. Sederhana sekali. Contoh, ada sebuah fungsi f(x) yaitu 2x kuadrat. Berapa turunan dari 2x kuadrat ini? Turunannya adalah biasanya dilambangkan dengan aksen, f aksen x. Nah, caranya, lihat dulu pangkat yang ada di x. Lihat pangkat yang di x itu ada angka, ya benar, angka 2. Nah, angka 2 ini kita pindahkan ke depan atau kita kalikan. Kali. Nah, jadi 2 dikali 2, 4 ya. Oke, kemudian tulis lagi X-nya. Nah, setelah itu pangkat si X ini kita kurangi 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1 kan? Jadi 1. Karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, jadi jawabannya hanya 4X saja. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah, pertama lihat dulu pangkat yang ada di X. Kemudian kalikan dengan bilangan yang ada di depannya, jadinya 4. Setelah itu X-nya tulis lagi dan pangkatnya kurangi 1. Sekarang coba kita selesaikan turunan dari fungsi berikut, yaitu ada 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Bagaimana cara menurunkannya? Kita kerjakan seperti cara yang tadi, dan kita lakukan satu persatu. Ini kita turunkan, ini kita turunkan, ini kita turunkan. Kita turunkan yang pertama dulu nih, yang ini. Turunannya kan jadi f aksen x sama dengan, kita lihat angka yang ada di pangkat x-nya 2 kan. 2 kita kalikan dengan 3, jadinya 6x, terus pangkat yang ada di x-nya kita kurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Karena 1 jadi tidak perlu ditulis. Nah, ada tips lagi, cara cepat untuk bilangan yang
X-nya ini pangkat 1, kita tinggal tulis saja bilangan depannya si 3 ini. Jadi turunannya itu tinggal bilangan yang depannya aja. 5X misalnya, turunannya 5. 7X, turunannya 7. Nah, 3X, turunannya 3. Nah, untuk yang angka ini angka doang, nggak ada X-nya. Itu turunannya 0. Jadi nggak perlu ditulis. Sehingga turunan dari 3x kuadrat plus 3x plus 1 adalah 6x plus 3. Oke, untuk contoh soal yang berikutnya, ada sebuah fungsi. Fungsinya itu 3 per x pangkat 3. Lalu bagaimana turunannya? Ada fungsi 3 per x pangkat 3. Cara pertama adalah kita naikkan x pangkat 3 ini ke atas sejajar dengan angka 3-nya. Jadi ketika dia naik ke atas, pangkatnya berubah menjadi minus. Jadi tadinya 3, jadi minus 3. Itu ya. Setelah itu kita tinggal turunkan sesuai dengan cara yang sebelumnya. Kita cari f aksen x-nya. Gimana? Angka yang ada di pangkat kalikan sama yang depannya, min 3 dikali 3 min 9. Kemudian x-nya tulis lagi. Ini dikurangi 1. Min 3 dikurangi 1 jadi min 4. Jadi jawabannya min 9 x pangkat min 4. Atau kita bisa pindahkan lagi x pangkat min 4 nya ke bawah, jadi min 9 per x pangkat 4. Oke, kita ke latihan soal yang berikutnya. Dalam bentuk akar ini ya. Jadi ada sebuah fungsi akar pangkat 3 dari x kuadrat. Nah, gimana kita cari turunannya? Seperti berikut. Akar pangkat 3 dari x kuadrat. Gimana ya? Jadi gini, kita ubah dulu bentuk akarnya jadi bentuk pangkat biasa. Caranya x kita akan ubah jadi bentuk biasa. Ini ada angka 2. Ada angka 2 dari x-nya dan ada angka 3 dari pangkatnya. Nah, ini akan menjadi sebuah jadi bilangan pecahan di mana angka 2-nya ini di atas, angka 3-nya di bawah. Jadi akar pangkat 3 dari x kuadrat diubah dalam bentuk pangkat menjadi x pangkat 2 per 3. 2 per 3. Dari situ ya. Setelah itu kita tinggal turunkan seperti biasa. Gimana? Ini nggak ada angka depannya. Berarti kita tinggal angka ininya aja pindahkan ke depan. Pindahkan ke depan. Jadi 2 per 3. Ini pindah ke depan. X-nya tulis lagi. Lalu 2 per 3 ini dikurangi 1. 2 per 3 dikurangi 1 berapa? 2 per 3 dikurangi 1. Satunya kita ganti jadi 3 per 3. Berarti 2 dikurangi 3 min 1 per 3. Maka 2 per 3 dikurangi 1 itu jadi min 1 per 3. Kita pakai cara yang sebelumnya. Kalau ada pangkat min, itu kita pindahkan ke bawah. Jadinya 2 per 3 pangkat 3x pangkat 1 per 3. Terus udah selesai. Kita bisa ganti pangkat x bentuk ini menjadi bentuk akar lagi. Tadi kan 2 3 2 per 3. Maka ini 1 3. Jadi kayak gini ya.
3. Karena angka 1 itu nggak perlu ditulis, jadinya begini. Jawabannya adalah 2/3 akar pangkat 3 dari X. Oke, kita masuk ke latihan soal yang berikutnya. Ini ada namanya itu turunan kompleks. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Contohnya gini, ada sebuah fungsi 3x plus 2 dipangkatkan 2. Jadi fx sama dengan 3x plus 2 dipangkatkan 2. Nah, cara menurunkannya adalah kita anggap ini X saja. Anggap X saja. Jadinya kan X pangkat 2. X pangkat 2. X pangkat 2 gitu kan. Turunan dari X pangkat 2 berapa sih? Turunannya kan jadi 2X. Ya kan? Nah, setelah tahu 2X ini, X tadi apa? X itu kan 3X plus 2. Kita ganti lagi. 2, tadi X itu kan ini. Jadi 3X plus 2. Udah selesai? Belum. Sekarang kita turunkan apa yang ada di dalam kurung ini. 3X plus 2 turunannya 3 ya. 3X kan jadi 3. Plus 2 jadi 0. Jadinya 3. Tinggal kita hitung deh. 2 dikali 3, 6. Ini kita kalikan. 18x plus 12. Begitu. Oke, kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu latihan yang terakhir mengenai aplikasi dari turunan. Jadi aplikasi dari turunan itu salah satunya kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, ada soal cerita seperti berikut. Jadi di sebuah pabrik masker sedang memproduksi masker besar-besaran kan karena lagi COVID. Jadi diketahui Y adalah biaya produksi masker tersebut yang bisa dituliskan atau dirumuskan seperti berikut. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 7. Dimana X ini adalah banyaknya masker yang diproduksi. Nah, dari fungsi ini, tadi kan Y itu biaya produksinya, X itu jumlah maskernya. Nah, berapa sih masker atau berapa sih X agar Y-nya itu minimum, agar biaya produksinya itu minimum. Nah, kita bisa mencari nilai ini dengan menggunakan turunan. Jadi langkah pertama, kalian turunkan dulu ini si X kuadrat bla 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 ini. Jadinya Y aksen sama dengan X kuadrat diturunin 2X min 8X min 8 7 turunannya 0. Jadi turunannya dari Y adalah 2X min 8. Nah, syarat dia minimum adalah ketika Y aksennya itu ganti sama 0. Maka 0 sama dengan 2X min 8. Min 8 kita pindahkan ke kanan. Ke kiri. 2X. Maka X-nya 8 dibagi 2. 4. Nah, kita tahu ada ketika kita memproduksi masker 4 itu biaya produksinya minimum. Nah, yang ditanyakan itu, tapi gimana kalau ditanya berapa sih emang biayanya ketika minimum itu? Kita tinggal masukin angka X sama dengan 4 ini ke persamaan yang awal. Jadi 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4 tambah 7. 16 dikurangi 32 ditambah 7. Jadinya min 9. Gitu.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ujiannya nanti lancar, dan dari saya pamit dulu. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar.